Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kami yang beranggotakan Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Sebagai tercatat dalam sejarah, pada tahun 1360 Masehi, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit. Dan sejak saat itu, Kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah. Pada tahun 1524 Masehi, Mughayat Shah berhasil menaklukkan Pasai dan sejak saat itu menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Aceh. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah. Raja pertama ini memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, ia melakukan beberapa penyerangan seperti pada saat Portugis menduduki Malaka dan penyerangan terhadap Kerajaan Aru yang terletak di pantai timur Sumatera Utara. Kerajaan Aceh juga membentangkan sayap kekuasaan pada waktu itu hingga ke wilayah Pasai dan Daya di Sumatera Utara. Yang kedua, Sultan Salahuddin, putra dari Sultan Ali Mughayat Shah. Ini otomatis menggantikan kedudukan sang ayah ketika beliau wafat. Ia mulai memimpin sejak tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, kejayaan Kerajaan Aceh mulai menurun. Sultan Salahuddin tidak memiliki strategi mempertahankan kejayaan dan hanya duduk di tahtanya saja. Oleh karena itu, serta-merta ia digantikan oleh saudaranya Sultan Alaluddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaluddin Riayat Shah Al-Qahar memerintah tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Alaluddin berusaha melakukan perluasan kekuasaan dengan menyerang Kerajaan Malaka. Namun usaha ini gagal. Selanjutnya ia mendapat hadiah dengan berhasil ditaklukkannya wilayah Kerajaan Aru. Sepeninggalan Sultan Alaluddin Shah, Kerajaan Aceh berangsur-angsur mengalami masa suramnya. Perebutan kekuasaan dan pemberontakan sering terjadi di Kerajaan Aceh. Beruntung datang seorang Sultan Iskandar Muda yang merendam gejolak di tanah Rencong. Sultan Iskandar Muda, Darman Wangsa Perkasa Alam Shah. Masa Sultan Iskandar Muda adalah masa kejayaan kerajaan atau Kesultanan Aceh. Negeri Aceh ini amat kaya dan makmur pada waktu Sultan Iskandar Muda memimpin Kesultanan Aceh. Wilayah yang dikuasai pun sangat luas. Wilayah tersebut meliputi pesisir barat Minangkabau, Sumatera Timur hingga Perak di semenanjung Malaysia. Sultan Iskandar Muda membangun sebuah taman yang merupai kampung halaman sang putri. Semua itu dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda agar sang putri tidak terlalu rindu akan kampung halamannya. Sultan Iskandar Tesani. Sultan Iskandar Tesani memimpin Kerajaan Aceh di Indonesia pada tahun 1636 dan 1641. Selama menjalankan pemerintahan, ia meneruskan cara Sultan Iskandar Muda dalam memimpin pada masa pemerintahannya. Ini lahiran seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh masyarakat Aceh dan keluarga Sultan, khususnya yang bernama Nuruddin Ar-Narini. Sepeninggalan Sultan Iskandar Tesani, kepemimpinan Kerajaan Aceh digantikan oleh Putri Sultan Iskandar Muda. Gelar wanita adalah Putri Sri Alam Permaisuri. Ia mulai memimpin Kerajaan Aceh sejak tahun 1641 sampai 1675. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 dan 1636. Pada masa kepemimpinan sebagian tanah semenanjung Melayu. Masa kemunduran Kerajaan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak pengangkatan Sultan Iskandar Tesani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.